Hari ini kita bersama Daniel Santoso dan San, Halo, thank you. seorang Chief Business Officer (CBO) buat tim Liquid Indonesia dan Filipina. Ya, Jadi sehari-hari mengelola brandingnya atau apa iya tuh? lebih ke branding, konten sama marketing untuk untuk Indonesia sama Filipina lah. Tim Liquid sendiri dia e-sport kan. Iya, Definisi e-sport tuh sebenarnya apa sih? Kayak tim profesional buat gaming iya tim atau ada? profesional buat gaming. Tapi kalau I mau bicarain kayak lebih gampang, seperti kayak kita ada tim sepak bola, tapi dibanding mereka main sepak bola, mereka main game. Oke, jadi Tapi kayak bisnis modelnya hampir mirip-mirip sama gitu. Oke, dan lu adalah orang yang mengelola tim ini di Indonesia dan Filipina. Iya, betul. Karena kan awalnya bikinnya Aura Esport. Iya, kalau Aura salah. Esports di Indonesia doang. Nah, itu gimana kok bisa jadi tim Liquid? Gimana? Oh, jadi pas kita di Aura Esports itu mulai di 2018 itu kita mulai karena memang passionate banget tentang esports, kayak beneran suka banget sama gaming. Terus gimana ya bisa masuk ke esports di 2018 masuk. Itu kita semua game hampir ada, kayak Mobile Legends, PUBG, Free Fire, CS, Dota. Semuanya hampir ada, tapi abis itu kita fokus ke game yang menurut kita paling rame lah ya di Indonesia. Dan setelah kayak 2024 ya kita di approach sama tim Liquid karena memang itu sangat besar lah. Karena menurut saya dulu esports di Indonesia nggak pernah besar. Saya dari kecil nontonnya selalu di US, Europe, mungkin Korea untuk League of Legends, tapi di Indonesia nggak begitu besar. Tapi pas saya dengar kayak Mobile Legends sebagai salah satu game yang mungkin bisa dimain, saya jadi langsung terjun ke situ sih. Oh, nah tapi kan gimana caranya orang yang, berarti kan you start as a gamer kan berarti? Iya. Dulunya emang suka main game? Suka banget. Suka banget main game. Suka main game dari kecil lah, dari SD? kecil ya, dari SD. Kayaknya don't even remember. Sempat ganggu sekolah juga? Juga. Oh iya? Iya. Apa bolos atau? Enggak sih, tapi kayak setiap kali pulang nggak mau belajar, maunya mau main game doang. Oh iya? Iya. Pulang sekolah nyokap bokap bilang belajar dulu nih. Iya, gitu. biasanya ada kayak ya les. Tapi setelah pulang selalu main game. Jadi kayak di kamar Game Boy, kan harus tidur jam 9. Oh my tidur God. jam 9. Ya, I'm gonna go sleep. Tapi di kamar juga pakai ini selimut. Iya, selimut. Terus sempat marah nggak orang tua tapi? Sempat marah banget gara-gara kan hasil ya Nilainya turun. Yeah, that's basically right. Oke. Nah, itu ke bawah tuh sampai SMA, sampai kuliah juga cinta sama game. Iya, selalu cinta. Nah, kan jadi dari pemain, jadi pemilik e-sportnya gimana jadi, tuh? Memang dari dulu mau terjun ke dunia game tapi nggak tahu caranya kayak gimana. Tapi memang suka banget nonton e-sports dari US, dari Europe, CS, Dota at that time. Terus habis itu saya ketemu partner saya namanya Chris. Terus dia bilang, kan e-sports ada loh di Indonesia. Saya ada. Dan kita coba terjun langsung, dan game pertama yang kita pilih waktu itu memang Mobile Legends. Langsung kita tuh nonton turnamen-turnamen. Terus kayak kalau kita mau bikin tim gimana, cari manajernya. Oh iya? Kita sampai ngomong ke hampir semua tim e-sports yang lain, coba mereka USP-nya kayak gimana ya. Kita bisa nggak ya compete sama mereka, karena playernya memang besar-besar banget. Jadi nanya tim e-sport yang lain, pengen tahu. Terus habis itu bikin sesuai blueprint yang mereka punya gitu. Iya, mirip-mirip kayak gitu. Jadi kayak belajar dulu, ini caranya kayak gini. Kita harus populer dulu. Waktu itu kan kalau mulai e-sports bootstrap banget ya. Iya, pakai duit sendiri tuh. Iya, pakai duit sendiri. Tempatnya juga saya ingat bikin gaming house ada 20 orang di dalam rumah kecil. Itu cowok semua anak kecil semua, dan juga ada tim medianya juga ya. Jadi beneran hektik banget at that time. Waktu itu umur berapa lo bikin e-sport? 25. Sekarang udah 7 tahun ya. 7-8 tahun. 2018 Juli 12. Gile. Nggak mungkin. 25 tahun masuk ke bisnis yang baru. Sebelumnya pernah berbisnis lain? Enggak, pengen kayak consultancy, juga pernah intern in couple companies juga, tapi bisnis enggak lah ya. Enggak. Jadi you start from scratch tuh benar-benar langsung punya gaming house. Iya. 20 anak
muda itu, laki-laki muda ini dapetnya dari mana? Jadi pas kita mulai Mobile Legends kita kayak aduh gimana nih dapat player, semua player yang semua orang nggak mau harus diambil. Kita buka leaderboard, kontak-kontak kalau bisa, dan juga dari manajernya ada. Jadi cara kita pertama kali mulai, kita untuk Mobile Legends pemainnya ada 20. Kenapa 20? Karena kita bagi beberapa tim, terus mereka compete, dan kita bakal ambil satu tim terbaik dari sana. Oke, tapi you have to have leverage juga kan, supaya mereka mau datang ke tim lu kan? Karena kan baru kan? Iya. Akhirnya di offer apa? Apakah uang? Iya, pasti uang, diamonds, skin yang mereka mau, ya stuff like that. Tapi mereka juga lagi mau jadi pemain, jadi nobody wanted them, nobody wanted us, so we work together. Pada zamannya pada zaman itu e-sport banyak nggak? Yang kayak lu baru mau nyoba bikin. Lumayan, I think there are other e-sport yang udah lama. Kita bukan salah satu yang pertama, tapi one of the earliest, kita juga salah satu yang... Dan ada anak muda kayak lu yang juga, gue pengen masuk bikin e-sport Mobile Legends, banyak juga dong pasti kan? Iya. Nah, how do you survive? Kenapa sekarang jadi... Oh man, lu masih survive? Even I'm still thinking, how did we survive that time? Iya kan? Super stressful. Iya pasti kan? Pas kita mulai, duitnya pasti bolong terus kan. Harus salary, no sponsors. Siapa yang mau sponsor? Nobody knows you juga. And we just kept at it sih. Jadi kita invest in a lot of different games. Tipping pointnya kita juga dapat banyak influencer yang juga bisa bikin main juga sama gedein brand juga sih. I see. Yeah. Siapa yang paling pertama ngebantu? At that time I think the biggest turning point kita pas masuk ke Free Fire, kita ada semua orang ambilnya pro player, kita ambilnya full influencers in that team. Siapa? Waktu itu Frontal, Wawan, Imba, and Rand MKS. I'll never forget those 4 kids. Mereka kayak big YouTubers at that time. Oke. Yeah, tapi berarti kan popularitas naik nih. Naik banget gara-gara itu. Tapi secara menang di turnamen juga mereka juga jago banget. Jadi kayak it's like juga jago. Tapi dan populer juga. So you got Moneyball ya waktu itu ya, kayak ngecek ini skillnya segala. Yeah, exactly. And engagementnya langsung naik banget. And it's like, okay, now we can go for sponsors. Itu pertama kali break even. Sebelumnya kan pasti invest. Oh belum. Dengan menang di segala itu? Enggak. I think if you know from all esports, kita nggak pernah break even dari our prize winning sih. Berarti sponsor. Sponsor, endorsements, stuff like that yang bakal nolong. It helps, tapi kan nggak bakal ada ekspektasi di tahun ini kita bakal juara satu terus. Apa yang paling susah dari manage orang? Apalagi itu masih muda-muda. Emotion sih. Emotion sama disiplin, karena mereka masih muda banget ya. Jadi kayak kedisiplinan itu kan enak banget tuh di gaming house, tinggal bangun terus latihan langsung di tempatnya. And then, I think the discipline sih yang paling susah. Apa yang paling lu ngerasa kayak, ini orang, ini kacau nih gitu? Karena ada anak yang kayak, kan di dalam gaming house ada 20 orang. 20 orang laki-laki. Laki-laki semua lagi kan. Terus ada beberapa laki-laki nggak suka mandi. Oh iya? Iya, jadi kan juga bau. Itu sempat ada gitu kayak datang ke lu, bro dia bau nih, kasih tahu dong. Nggak, kita yang bilang dia bau. Udah nyadar duluan ya. Like, ini kenapa banyak lalat gitu. Udah 2 hari nih ya. I think it's good untuk hygiene. Gaming house 20 laki-laki di dalamnya, kamar mandi mungkin 2-3. Iya. Berarti sabun ada banyak? Ada. Masih ini sabun ada ini. Ada botolnya pokoknya ada banyak banget lah. Terus it's not exactly clean. You can imagine lah 20 orang. All boys, young lagi. Pernah ada drama nggak? Pernah ada yang berantem satu sama lain? Physical sih enggak, tapi kalau kayak kata-kataan, I think ada lah. Kan kayak kompetitif gitu, bisa saling blame. Tapi itu juga tugas manager supaya bisa itu ya. How do we say it? Mediasi ya. Kebayang sih. Itu kalau gue ngebayanginnya justru bukan di planning e-sportnya, habis itu nanti kita ini, gimana mereka latihan, kayak bukan itu, tapi managing orang sih. Itu yang paling challenging pasti kan? Pasti, itu challenging banget. Apalagi kayak pas kita mau ada orang videographer kan,
open job application dan lain-lain, kita invite mereka ke sini. Kaget mereka, oh gue kirain kantor, ternyata rumah, dan rumahnya agak berantakan kan. So we actually juga susah dapetin orang mau masuk at that time juga. Oh iya, karena begitu lihat gaming house. Iya, karena like beneran kita salah satu I guess e-sports yang beneran bootstrap banget dari awal, beneran dari nol. Kita cari orangnya harus sendiri. Kita berdua. Nah itu tuh Aura Esport kan. Yeah. And then Liquid datang, so mereka ngebeli Aura Esport. Artinya gitu ya, di-acquired gitu kita ya. acquired. Wow. Iya. Masih ingat deal-dealannya waktu itu di mana, apa segala macam. Salamannya di mana? I just remember sebelumnya, nggak banyak orang tahu tentang ini, tapi sebelum kita merge sama tim Liquid, kita hampir merge sama salah satu tim esports di Indonesia juga. Jadi kita lagi ngomong sama tim di Indonesia, terus partner saya ngomong, oh ada another one that's interested, namanya, you know, you nggak boleh kasih tahu siapa-siapa, but it's Team Liquid, and I'm like, if it's Team Liquid, you pick Team Liquid, man. You know. Padahal lagi on negotiation lah negotiation with another Indonesian org, terus kayak, you better pick Team Liquid, man. Kayak, gimana caranya mereka acquire lo? Mereka datang dari luar, berarti datang ke sini. Jadi mereka ketemu lo, vibing dulu nggak? Yeah, so one thing we can be very proud of as Indonesians, kita I think the most watched esports di Indonesia itu di dunia malahan. Mobile Legends. Nomor 2 lah di dunia. Mobile Legends. Jadi kayak mereka juga lihat kayak, wow, banyak banget nih peminat esports penontonnya di Indonesia. Makanya I think mereka kontak semua esports di Indonesia juga, bukan cuma kita. Tapi I guess it worked out with us. Di mana ketemuannya waktu itu? Di hotel kah atau Ya mereka kesini, si Steve sama si Victor, si co-foundernya Team Liquid datang ke sini. Langsung co-foundernya buat datang, kita ngobrol-ngobrol, ada ke hotelnya, ada ke cafes. I think just hanging out dulu sih within. Iya, nge-vibing dulu ya. Iya, nge-vibing dulu kayak kita bisa nggak ya kerja bersama lama. Akhirnya udah salaman tuh. Iya. Oh wow. And I used to watch kayak co-foundernya pas saya masih suka gaming, jadi it's like, oh wow, fangirl moment gitu kayak, oh, I used to watch you a lot. Tapi kalau lo look back lagi, feels like ages ago ya. Feels like ages ago, kan? It does. Dan sekarang tim Liquid bareng Samsung, ya kan? Jadi tim Galaxy kalau nggak salah. Tim Galaxy, ya betul. Itu udah berapa lama? Kerja itu sekarang udah setahun. Sekarang udah ke second year. Second year? The S26. Sama, gue udah beberapa kali pakai ini. Super cool, super. Okay, I mean like, I think people will think like, oh, because I'm sponsored by Samsung. Tapi beneran, like, I'm a fan of Samsung phone. And kayak inovasi yang dari Samsung punya phones so far has been really good. Especially now. Right? Yang Samsung Galaxy S26 Ultra ini paling lu suka apa fiturnya? The privacy display. Privacy display. Oh iya benar. Privacy display yang paling keren gara-gara dari dulu kalau semua HP gue suka taruh privacy display supaya orang nggak bisa keliatin. Tapi setiap kali kena sinar matahari you can't use your phone. Karena ini ya. Yeah, the reflection atau apa. Dan lebih kerennya lagi di privacy display-nya kan bisa untuk notification doang, bukan cuma the whole layar. Benar. Itu lo yang lagi lo nyalain privacy display yang mana? Buat notif? Buat notif ya? Iya bener sih. Iya, gara-gara yang paling penting nggak mau dibaca itu kan pas lagi message atau apa. Bener. Lagi sama teman, lagi nonton video. Iya, kalau mau nonton video kan kalau ada privacy display nggak bisa nonton barengan tuh. Bener. Kayak I can't see. Bisa dimatiin ini. Oke, itu privacy display-nya. Tapi juga macam-macam sih. Ini horizontal lock-nya juga keren. Iya, jadi kan bisa videoin apa segala itu kayaknya bisa dipakai untuk kayak extreme sports kelihatannya ya. Jadi puter-puter ya. Iya, diputer-puter kayak gini, it's still the same. I don't know how they did it, tapi it's super cool. Nah, kalau buat gaming, apa yang bagus dari Samsung Galaxy S26 ini? I think number one, processing powernya kan the new Snapdragon Elite Gen 5. Dan I think kalau orang nanya, is it important? Penting nggak untuk ini untuk pro player? Menurut gua penting. Gara-gara in the highest level split second decision kalau simpelnya ada nge-lag atau stutter atau kayak gitu itu bisa bikin game kalah. Menurut gue it's like super important, bisa smooth, especially sekarang ada vapor chamber. Itu buat ini kan biar nggak panas. Biar nggak panas kan. Dan baterainya lebih awet juga sih. Dan lo kalau reflecting dulu pas lagi di gaming house
kita bicara 7 tahun lalu ya dengan handphone yang mungkin belum ada ini, itu pernah sering kayak gitu, berasa panas-panas gitu? Panas banget. Maka kita kayaknya kita kan mau mereka main 8 jam kayak kerja kan untuk kayak latihan. Tapi nggak bisa juga gara-gara panas gitu ya? Panas, mainnya juga nggak enak kan kalau kayak gini. Iya lagi. Sampai kita dulu pernah tuh, I mean it's kind of dumb tapi kalau saking panasnya kita sampai kasih kayak es batu gitu. Just so kayak cool it. It's like how secepat apa bisa melt. Yeah, I mean, but it was like a dumb kind of experiment. It didn't really work. Okay. Sama ini karena kemarin baru dikasih tahu juga nih dia ada super fast chargingnya ya. Yeah, super fast charging. I think sekarang 3.0 ya. 3.0. 75% dalam 30 menit. Bener. Yeah, so it's like super gampang lah. Nah, bisa main abis itu cas bentar. Iya, gue tuh tipe yang suka lupaan charger soalnya. Suka ketinggalan. Makanya kalau begitu minjem sama orang langsung cuman minjemnya 30 menit doang. Bahkan sekarang dulu gue sering banget bawa power bank. Diginiin ya dulu ya, zaman dulu ya. Iya, ditaruh di pocket gara-gara takut habis. Tapi so far nggak perlu sih. Tinggal di cas. Yang gue penasaran nih, karena lo kan udah di tim Liquid, jadi CBO-nya juga, masih main Mobile Legends? Masih. Suka banget main Mobile Legends. Gara-gara kayak, gimana ya, I own an esports team, tapi kalau gue nggak jago, gue rasa kayaknya kurang gitu ya. Iya gitu, it's like I need to be good too. Oke, jadi main? Tapi nggak kayak jago-jago banget ya, tapi I think like main. Ya oke lah. Itu berarti mainnya tiap hari kah? Atau dalam seminggu mungkin 2-3 kali. Oke. Di luar Mobile Legends ada game apa yang lo main? PC game? Do you play PC games? Main, tapi PC games is like random kayak yang party games. Peak ada this new golf game that came out. Nggak tahu apa tuh? It's so fun. I forgot. Jadi main golf. Tapi the golf you just hit people. Jadi kayak ada power ups gitu. Yeah, it's super fun. Tapi I play every type of game. Nintendo Switch main, PS5 main, PC main, Pokemon gitu main. Of course, Pokemon big fan as well. I see. Berarti apa konsol di rumah juga banyak? Iya, semuanya except for Xbox. Nah kalau lu kan mengurus tim Liquid Indonesia, tapi juga yang Filipina. Iya. Itu gimana ceritanya lo tiba-tiba dikasih Filipina itu? Memang dari awalnya kayak kita memang kerjanya we're gonna expand. Let's juga handle it dulu karena masih bootstrap I guess. Dari awal gabung tim Liquid kan? Pas Aura. Pas Aura kita bikin, tapi kita pakai nama Aura, habis itu ganti ke namanya Echo Esports. Terus berarti dari awal pun lu nge-bootstrap untuk di daerah region Southeast Asia tadinya ya, projectionnya ke situ ya? Iya. Why Philippines? Kenapa nggak Thailand? Philippines at that time we saw kan kita lagi fokus banget nih di Mobile Legends. And Philippines kayak potensi player mereka memang pretty good. And historically the last 5 tournaments memang dimenang oleh Philippines ya. Berarti Philippines tuh jago ya? Iya, bisa dibilang region terkuat untuk MLBB. Nomor 2 Indo in my opinion. Yeah. Padahal kan kayak jumlah penduduknya kan gedean kita. Iya. Filipina kan cuma seperberapanya kita. Tapi ternyata mereka banyak yang jago-jago juga ya. Tapi I also think gara-gara memang exposure ke e-sportsnya mereka juga udah lama di situ. Secara industri? Iya. Udah major gitu? Iya, Dota 2 pernah ada major di Philippines, di Manila. Jadi kayak banyak exposure lah ke e-sports. Kenapa hal serupa nggak terjadi di Thailand? Thailand juga banyak juga. Ya, juga banyak sih. Tapi secara ranking Filipina number 1, kita nomor 2 pada saat itu. Ya. Usually that's the rivalry at the moment. Gimana cara lo approach pemain Filipina? Email kah atau? No, at that time kita udah ada base, jadi memang ada tim yang lagi cari manajemen yang lain, and then we took over. We acquired them gitu. Kita acquire. Lo acquire, jadi lo langsung dapat semuanya. Langsung dapat semuanya. Punya aksesnya. Ya, kita main, kalah. Ganti 2 pemain langsung. Salah satunya the GOAT of MLBB, Carl Tizzy. Apa perbedaan culturally mengurus player Indonesia dengan player Filipina? Good question. What's the difference? I think Philippines
Mana ya? I would say Indonesia are more focused, because I don't know, it's a bit weird for me to say, tapi kebanyakan yang I handled di Indonesia kayak mereka kayak bolos, nggak di-accept lah di situ, kayak nggak di-accept jadi pro player, nggak di-accept. Di Filipina kalau bolos lo get out. No, in Philippines it's like lu boleh jadi Philippines tapi it's so that you can take care of our family di situ. Nggak ngerti. Gimana? Jadi kayak Indonesia nggak dikasih nih sama orang tuanya main game. Kayak persepsinya kayak memang belum di situ. Tapi di Philippines kayak kebanyakan pas kita ngobrol-ngobrol kayak mereka percaya gitu. Oke, ngerti. Maksudnya kayak kalau di Indonesia, gue mau bolos nih buat ikut turnamen Mobile Legends. Itu orang tua biasanya, kalau bolos sih lo sekolah gitu. Kalau di Filipina mau bolos nih buat turnamen Mobile Legends, silakan gitu. Kalau mungkin belum nggak sekarang silakan. Silakan ya. Tapi lebih lenient lah. Ya, lebih lenient ya. Ya kayak tapi sekolah jangan ini. Gitu. And you can udah kelihatan di situ how much players juga sukses di situ. Kok bisa ya? Kenapa bisa industri gaming kompetitif di Filipina sedewasa itu? I'm also thinking that. Tapi kayak di Indonesia sama Philippines, I think Philippines is setiap player ya yang ngomong pas di Philippines, lu mau jadi juara karena apa? Gue mau juara supaya gue bisa, I can give my parents a better life. Kayak mindsetnya kayak gitu, ya. Yeah. And then here is like, I want to make a grow family, you know. Gue mau untuk my future gitu. My own future, my own family gitu. Jadi I think the mindset is a bit different in that sense. Yeah. Tapi kalau lo ngelihat sendiri scene kompetitif gaming di Filipina, apa yang paling mencolok gitu? Yang catch your attention tuh apa? Apa fan culture-nya? Menurut saya, it's not really fan culture. Mindsetnya sih nomor satu di Filipina. Tapi kalau culture, fanatic fans, Indonesia by far. It's it's just super. I'm not saying Philippines is not, tapi I think Indonesia is like one step above. Mungkin gara-gara juga ada football fanatics di sini juga banyak banget. Jadi ke bawah ke situ. It's not as super energetic di situ, it's energetic, but I would say like 70% in Philippines gitu. Apa interaksi fans kepada your player yang paling memorable buat lo? Kayak ada yang pernah masuk gaming house nggak? Atau tiba-tiba masuk? Jadi pas awal-awal nih yang rumah yang ada 20 orang itu. Kan ada those famous YouTubers, mereka juga ada di rumah yang 20. But mereka nggak di situ selamanya, kayak seminggu 2 minggu karena mereka cabut-cabut cabut-cabut. Tapi pas kita di situ di hari Jumat, pas Jumatan, banyak anak-anak kecil kayak ada 10 mau foto bang, mau foto sama frontal. Itu di depan rumah kan? Di depan rumahnya. Terus kayak aku bisa tahu pas balik dari sholat Jumat mereka ikutin ke sini. And then they spread kayak mereka tinggal di situ. Jadi next week ya banyak banget yang datang. Jadi ada player lo lagi Jumatan di masjid, orang pada tahu, pada ngikutin terus nyebarin di situ. Iya, terus mau foto. Like celebrity moment gitu kayak wow. Apa lo nambah security kah atau? Enggak sih, kita kayak thanks for supporting us. Kasih kayak merchandise kayak support us gitu. Wow. Ini buat sebuah tim e-sport, revenue stream-nya itu apa aja sih? Banyak sih. I think number one pasti Sponsorship is number one secara cookie-nya di kuenya. Yeah, one of the biggest sponsorship. Terus nanti ada we call it endorsements in that sense. Untuk kayak talent sama player kita. So it's like talent agency lah. Ada another part. And then prize pool probably. Prize pool. Yeah. Prize pool nomor 2. Prize pool kayaknya paling bawah deh. Oh justru paling bawah? Yeah, I mean if you win big, beneran bisa big. Tapi mindset kita nggak pernah untuk projections, nggak pernah hitungin prize money. Itu tuh kayak ini ya, kayak penulis buku non-fiction. Dia punya idea, dia taruh di buku non-fiksi. Buku non-fiksinya laku, tapi royaltiesnya nggak terlalu gede. Cuman speaking engagement gara-gara buku non-fiction itu malah diundang kemana-mana, dapat endorsement, dapat itu. Kayak something kayak gitu ya. So you get the popularity dari main turnamen. And then you capitalize di hal-hal lain gitu. Makanya player abis jadi pro player, mereka biasanya streaming. Karena gede juga dapat dari donation. Kalian manage mereka sebagai talent juga? Iya, sebagai talent. Artinya juga. You got the streaming money as well? Atau? No, for streaming, I think we don't. Kayak donations, we don't take anything. Because we're just like, that's yours. Ya udah. I think kayak AdSense kayak gitu is what we take a small cut.
Berarti artinya kalau lu bikin sebuah manajemen, lu gedein mereka dong pasti kan dengan latihan. Gimana cara memitigate resiko ketika lu udah gedein mereka, kontraknya habis itu they get off kemana gitu? Oh, yeah, I think itu semua industry has that problem ya. I think, well, I would like to say we treat them well. Jadi if anything they would want to stay, like we make it like family gitu lah. As cliche or as it sounds, tapi memang kayak gitu sih. Player-player sama talent-talent yang sama kita banyak opportunity untuk mereka pergi, tapi mereka masih stay. Karena mereka merasa they treated well aja di situ kan. Oh, oke. Karena itu pasti challenge juga tuh. Lo udah invest, udah apa ya kan? Exactly. And then it's like, oh, contracts owning shit. Are they gonna stay? It's like, itu tiap tahun nggak berarti? Tiap tahun lo kayak gitu nggak kayak? Ada tahun ini. Ya, either player or BA or talent pasti ada lah. It's like, oh, gonna leave us or stay. Nah, lo kan si BO juga kan, maksudnya lo chief brand officer for your own personal branding. Lo mikirin nggak? No, I mean that's the thing. Kayak dari dulunya I was so fixated on the brand of esports that I didn't really think a bit of myself. Karena kayak, oh, I'm gonna make them big, and then when they big, it's gonna make Team Liquid big. Tapi now I'm also thinking like, it's probably a good thing right now. Berarti lagi bikin konten sekarang? Iya, lagi mau, like about to start and stuff. So do you have any tips? As somebody who's like you made an amazing ngabuburit nanya-nanya. Betul, sampai lupa gue keperluan nih ngobrol sama lu nih. Ngabuburit nanya-nanya, tamu boleh nanya. How did you start your personal brand gitu? Actually dari hal yang gue suka sih, yaitu writing, dari nulis. Jadi gue dari SD suka nulis, ikut lomba nulis segala macam. Terus gue nulis blog. Oh, mulai dari blog? Iya, ngalamin nggak zaman blog? Iya. Iya kan, ditulis di internet. What was the websites? Blogspot.com. Iya, Blogspot. Blogspot.com. Terus WordPress. Oh wow, OG banget OG zaman-zaman itu. Terus SMA kelas 1, high school kelas 1, belajar bikin HTML sendiri, bikin my own website. Oh wow, jadi sampai coding juga tuh ya. Ya tapi HTML nggak terlalu susah kan sebenarnya. Terus belajar sendiri, bikin blog, terus baru ada audience. Dari 5 orang baca blog, kan kita punya statistiknya kan. 5 orang baca blog, 10, 50, lama-lama audiensnya makin gede, baru gua compile semua blog postnya, dijadiin buku. Nah, startnya dari situ. Tapi kalau di dunia social media, di digital, kayaknya gue baru gedenya di Twitter sih, di X itu. Oh, mulai di Twitter, not even Instagram di Indo ya? Enggak, dari Twitter baru ke Instagram. Kalau gua. Jadi karena Twitter tuh kan pendek-pendek. Yeah, just like. So it's like a blog anyway kan. Yeah. Tapi I went out today. It was microblogging. Jadi ya kayak habitat gua aja. Kayak ini habitat gua, nulis-nulisnya makin gede lagi di Twitter. Baru bikin Instagram, baru bikin YouTube. YouTube itu pun juga dulu zaman itu belum ada AdSense. Nggak ada AdSense, jadi nggak ada yang tahu apa itu AdSense. Jadi kita bikin hanya buat for fun aja. Terus lama-lama ya kayak sekarang sih. Tapi kalau tadi lo nanya one tip sih dari gua, be genuine sih. Be genuine. Kayaknya. A lot of people put a mask ya. Yeah. Dan people can feel gitu kalau lo try. Do you think I'm putting on a mask now? No. Kaget juga. Ya kayak as long as you're being genuine, orang akan relate dan nyantol sih. Kebanyakan orang tuh kayak, gue mau kelihatan pinter, gue mau kelihatan ini, tapi orang kayak know anyway gitu. Kalau sekarang ya, menurut gue sih gitu sih. Just being yourself. Can I experience growing a fan base in esports kan, kayak gimana dapat fan yang beneran fanatic banget. Do you have that juga untuk when you grow your personal brand, gimana? Iya. Dan strategi yang dipakai apa untuk kayak grow fan base mungkin? Untuk grow fan base ya. Untuk grow fan base yang pertama adalah kalau menurut gua ini justru counterproduktif nih. Ini orang kan pikir kita harus melayani fanbase dengan bikin konten yang dia mau kan. Kalau buat gua enggak. Iya kan. Kalau kita ngelayanin diri kita dulu, nanti orang lain yang punya same anxiety dari yang kita bicarakan, itu pasti dengerin kita.
Jadi justru tipsnya jangan menebak-nebak fans lo suka apa. Tapi just being yourself, be terus yourself, be relatable. Be relatable dengan cara yang honest ya, dengan genuine. Terus sampaikan dengan sebaik mungkin. Jadi learning storytelling, tahu cara gimana ngedeliver kontennya itu yang paling penting itu juga gitu. Jadi 2 hal itu. Yeah, that's another question. Kan I think you're a really good storyteller. Jadi mungkin ada nggak tips untuk supaya tell a better story? Very light, maybe like 2 of your top tips maybe. Read more books. Read more books. Yeah. Okay, you heard it here guys. You gotta read more books. Iya, karena kalau baca buku kita terbiasa memproses informasi. Terus tips yang kedua lebih sering menulis. Jadi kayak kalau sekarang kan ada kayak Substack. Ada kayak apa sih namanya tuh? Mailing list ya. Dulu namanya mailing list. Sekarang itu namanya apa? Newsletter. Oh, newsletter. Ya. Kayak mini blog tapi you send it to the people who sign up to the email. Itu kan nulis gitu. Make your own journal. Suka nge-journal nggak? Nggak pernah journal. Maybe it feels weird ya. Iya nggak sih? Kayak lo nulis hari ini aku ya nggak sih? Iya. Buat orang yang nggak pernah itu kan. Dulu I did that in school I guess like today. Iya kan? Tapi I'll be like I just want to play games every day. Isinya semuanya itu ya. Can't wait to stop this and play games later. Kayaknya sih tipsnya itu sih kalau emang mau bikin konten ya. Kalau menurut gue sih gitu. Sama berarti lagi sering bikin video juga kah? Iya, I think kita kemarin kayak lagi tes. I make content sama the pro players. Mungkin mau streaming juga. Ya basically mau coba be more out there lah. Daripada kan dari dulu memang di belakang layar banget nih. Yeah, I see. Kayak just gonna make everybody famous whatever way I can. Support them in what way. Tapi belum kepikiran to me. Berarti pas dong ini datang kan? Yeah, exactly. Samsung Galaxy S26 Ultra ini kan? For me ya personally buat gaming, tapi it's like gue mau cari device yang bisa lebih daripada satu untuk content creation juga, untuk gaming juga bisa. And I think this will be able to do it. Kayak Galaxy Buds 4 Pro-nya kan juga bisa kepake Galaxy kan? S4 Pro, ya. Ini gue kemarin nyoba noise cancellingnya juga. Transparency mode-nya juga bagus banget. Itu gak tau apa transparency mode. Transparency jadi kayak bisa dengerin suara dari luar gitu. Oh, itu yang kemarin nyala ternyata ya. Yang pas gue kan mana nyobain ya. Loh kenapa semua jadi bisa terdengar gitu? Jadi enak, nggak harus kayak apa gue bisa masuk Avengers nih atau gimana? Jadi kedengeran gitu loh. Dan noise cancellingnya I suka banget tech. I really like tech, jadi suka banget coba kayak headphones and everything. Dan surprisingly ini noise cancellingnya one of the best I've tried. Bahkan better than a lot of other brands there lah. Tahu nggak, gue kan ada anak kan di rumah kan. Gue tuh dia kan anak gue 6 tahun. Jadi dia tuh nanya kapan boleh punya handphone. 6 tahun. Aduh nanti deh Kak kalau udah remaja. Remaja umur berapa tuh? Nah itu dia tuh. Gue bisa ngeles sih, tapi mungkin 15-16 lah gitu. Cuman gue bilangnya remaja nanti kalau kamu udah older gitu. Terus dia nanya, ya soalnya seru banget ngelihat papa sama mama tiap hari bisa surfing the internet kan. Bisa lihat internet, YouTube. Terus gue bilang ke dia, tahu nggak dulu tuh ini nggak ada. Ini handphone ini kamu nulis, kamu nonton tiap hari Minggu kan, dia punya screen time kan. Yang kamu lakuin tiap hari Minggu, kita nggak punya. Dari umur kamu sampai kita, bahkan dari umur dia sampai gue SMA kelas 1, kelas 2 tuh belum ada handphone kan. Terus dia mukanya beda gitu. Zaman dulu nggak ada handphone, nggak ada. Lah, terus ngapain? Ya gitu aja. Exactly. Must be so boring. Iya gitu kan. Dulu semua HP ada kayak ada keyboard di sini kan. Iya, benar. One thing about it, mungkin a bit sidetrack kayak I'm still a bit old school, jadi kayak this is nostalgic for me. Benar. Pakai ini kan dulu ada beberapa HP yang juga ada. I can use this as well now. Benar. Nah, I think one of the only phone sekarang yang ada. Kayaknya gitu. Ya S Pen-nya harus ada sih, ya kan bisa ngedit segala macam kan lebih enak tuh. Langsung nulis juga kan. Iya. Tuh. Gua sekarang mau ngomongin soal Mobile Legend. Oke. Mobile Legend itu ada udah bertahun-tahun ya, mungkin udah di atas 7-8 tahun kali di Indonesia. Dan rame banget. Tapi kan yang namanya game, popularity-nya kan nggak selamanya
Ada dong, pasti kan mungkin ada declining apa segala macam. Kalau lu menilai state of Mobile Legends sekarang itu seperti apa? Dari jumlah player, dari jumlah ini? I had this conversation kayak last year, berapa lama ya you think like Mobile Legends mungkin bakal ada different game, tapi menurut kita dari numbersnya aja penontonnya selalu break their last year punya viewership. Jadi masih growing. Jadi masih growing? Masih growing. Oh iya? Still shock, tapi kayak memang masih growing banget. Oh wow. Yeah. And pemain yang paling banyak untuk Mobile Legends yang penontonnya itu juga dari Indonesia. Oke. Indonesia is like number one in that. Oke, berarti masih growing ya. Karena pas Mobile Legends pertama keluar kan orang ingin nyamain sama LOL tuh. Iya. Ya kan, nyamain sama LOL. Tapi kan PC kan kalau LOL. Betul. Nah LOL sendiri kan umurnya juga udah lama sekali. Udah lama banget. So you gonna project it minimal umurnya se-LOL kah? I think so. Honestly. Kayak memang growing banget dan bahkan nomor 2 di dunia di belakang LOL Worlds. Ya, like their world tournament. Oh, turnamen ya. Yeah, peak viewership mereka kayak 6 juta, Mobile Legends 5 jutaan kalau nggak salah. Jadi kayak it's very very close. Udah kalahin Dota, udah kalahin CS, Valo by far. I think if you combine Dota, CS, Valo together masih di bawah Mobile Legends. Yeah. Nah, di seluruh dunia, nggak tahu ini feeling gue ya, karena gue nggak ngerti nih. Apakah negara-negara Eropa sama Amerika itu pemain atau penonton atau player yang Mobile Legends itu juga enggak ya? That's the reason. Kenapa ya? That's the reason why I think Mobile Legends itu jadi paling besar di Indo. Karena kayak di Europe, US dari dulu e-sportsnya itu selalu dari PC. PC. Jadi dari kecil mainnya PC, LAN party. Iya, LAN party bawa desktop PC zaman dulu tuh. Iya, ke nginep rumah teman terus habis main. Jadi dari dulu mereka kalau e-sport selalu dari PC. Tapi kalau di Indo, a lot of people memang nggak bisa main PC kan ya. Makanya ada banyak warnet. But everybody has a phone. Everybody has a phone. Jadi semua yang bisa main gampang gitu. Tinggal main, udah selesai, you just go. Jadi itu barrier of entry problem lah ya? I think so. Tapi kan di sana mobile phone juga banyak di Eropa sama. Iya, tapi they look kayak mobile gaming. You know, I think you see that kayak you saw the opening of Diablo. Diablo kan release. Iya, gue lihat lagi. Kayak we're gonna do Diablo mobile. Terus you don't have phones like they didn't see like the market didn't really care about mobile gaming. Karena mereka lebih used to as a culture dari PC gaming, console gaming gitu sih. Tapi menurut lo apa ini opportunity to grow Mobile Legends? Karena ini terlihat sebagai untapped market yang gede kan? Karena Europe sama itu belum. It will start to grow. I think anak-anak Gen Z sekarang udah pada mau mainnya di mobile sih. You call Roblox atau anything, semuanya dari di sini. Nah, lo ada rencana diversifikasi resikonya nggak? Kalau Mobile Legends menurun, tiba-tiba nggak ada yang suka, nggak ada yang nonton, declining. Mitigation plan lo apa as an e-sport gitu? Kita selalu lihat game apa sih yang di Indonesia sama Philippines yang lagi banyak orang nonton. Tapi sejauh ini nobody comes close sih. Oh iya. It's like not even close. It's like makanya when we exited the other games kayak kita exit kan dulu kita ada kayak 7 tim. 7 game. 7 game. Dota, you call it everything. AOV kita ada. AOV ada. Gue juga main lagi. Point Blank, we had semuanya. LOL Wild Rift? Wild Rift enggak. Except for Wild Rift. Gara-gara it never took off di Indo sih. Aduh, gue suka banget lagi. Wild Rift gue stres banget bro. Gue tiap kali matching lama banget. Iya. Gue matching lama banget. So my partner Chris, dia suka Wild Rift. Dia selalu ngajak. Okay, let's play. Tapi setiap kali main harus kayak tunggu 10 menit like. Oh my God, Mobile Legends like berapa detik langsung gitu. Iya kan. Makanya jadi lebih gampang kayak I'll play game 10-15 menit and then udah done. I can just do whatever. Tunggu di mana gitu di cafe people are playing. I think it's udah part of the culture sih gaming di Indo. Wow. Oke, jadi artinya lo punya 7 tadinya terus lo jadi 1 doang. Lo scrap 6 itu. Jadi cuma 1. And it's that. The viewership was just all the other games memang decline lagi turun, tapi Mobile Legends salah satunya yang terus naik. Oke, kalau di bola kan biasanya umur 35, 36 itu kan declining tuh, pada pensiun lah, pada apa segala macam. Kalau di dunia e-sport, seorang atlet e-sport itu peak performance-nya umur berapa?
Ada nggak itunya? Peak performance, I don't know. Tapi kayak yang benar nonjol like 17 to 19. Oh, muda banget ya. Muda banget. It's like another level. There's some players memang mainnya lama dan mereka masih bisa keep up. Tapi 35 kayaknya enggak ya? Enggak. I think the oldest berapa ya? 35 kalau 35 udah jadi coach itu namanya, analis jadinya. Tapi mainnya juga udah kayak, ini apa ya? Yeah. Mungkin gitu ya kalau ada 35. I feel like that. When I kayak main sama pro player, ikut dong. Oh my gosh, I'm so slow. Iya. I thought I'm good kan, tapi mainnya ranknya yang tinggi-tinggi banget. Wah gila, it's like I'm old now. Iya sih. Iya ternyata ngaruh ya. Kognitif ya. Mungkin ada penurunan kognitif kan. Iya kayaknya sih. Kayak split second banget kan decisionnya. Kayak 0,5 detik udah harus bikin gerakan. Salah 0,5 detik bisa kalah. Oke. It's like siapa yang paling tua yang lo tahu? Siapa ya? 30 ada nggak 30? Nggak ada ya? Nggak ada. Oh wow. Gila. I think like 26, young 27. Game, ya. Yeah, it is young. Jadi that's why kayak once you become pro player 4-5 years depending berapa pindah ke content creation kalau nggak streaming. Untuk dapetin base-nya juga. Jadi orang mau jadi pro player supaya bisa popular juga. Use it as a platform supaya nanti juga bisa content creation kalau nggak streaming sih. That's how you sustain karirnya di Mobile Legends ini. Makanya kayak I tell all my players, I should be telling this to myself. You have to content create from now. Karena nanti kalau you didn't grow nggak grow brand udah berapa tahun, udah 5 tahun you don't grow at all, lu udah old let's say, udah nggak cut out, baru lu bikin konten susah, udah too late, right? Yeah. I should eat my own words ya kayaknya. Apa yang tim Liquid lakukan sekarang untuk masih dapat competitive edge-nya dibandingin e-sport lain? I think kan kita udah di-acquire sama tim Liquid, jadi kita juga ada akses ke cara mereka kerja, cara mereka manage tim, fasilitas yang kita harus kasih kayak gimana. I think standar? I think itu ada standar. Mereka juga mau kasih banyak support, jadi pas kita turnamen di Esports World Cup, itu turnamen paling besar untuk e-sports, itu kita dikirimin orang yang kayak take care, psikolog langsung di situ. Oh wow. Yeah. Oh iya? Yeah. Kenapa butuh psikolog? I think it's just like even 5% bisa nolongin gitu. Because winning kan is everything. You wanna keep them kayak fokus terus untuk bisa menang. Oh artinya well-being mereka diperhatiin. Oh dan itu standar yang lu dapat tuh berarti ya dari tim Liquid ya. Dulu mungkin gak kepikiran kali ya player dikasih psikolog kayaknya. Kayaknya enggak ya. It was more like take a shower. Berarti mereka belajar dari lu juga tuh. Suruh mandi itu 20 laki-laki muda itu. Oke. Sekarang kondisi gaming house-nya kayak apa? Oh udah upgrade kita. Udah ada fasilitasnya, ada ruangan khusus streaming, ada ruangan khusus itu nanti ada manajernya kasih tahu latihan mulai jam berapa, udah harus bangun dari jam berapa, have to get ready, mandilah, makan, semua disiapin. Jadi udah ada schedule. Jadi kayak kerja kantoran tapi daripada kerja nyamain game. Dan langsung di situ. Oke, mereka gimana caranya supaya mereka nggak burn out? Ada langkah-langkah yang tim Liquid lakukan nggak? Nah, mereka latihan tiap hari nggak? Ya, jadi ada kayak mereka pergi bersama together kayak it's called like. Jadi it's like in game sama out game. In game-nya bagus, out game-nya juga harus karena kalau mereka komunikasinya harus like I'm cool with you. I like hanging out with you. Kalau misalnya chemistry. Ya chemistry lah. Ya. That's the best way to say it. Chemistry harus bagus. Jadi mereka suka pergi keluar, hang out, pergi nonton. Sometimes kita juga have some activities for them to do. Oke. Pernah nggak ada yang kan masih muda nih, muda-muda kan. Pernah nggak ada yang pacaran terus ganggu pacarannya? Jadi pacarnya ganggu? Ya kayak nggak konsen. Jadi kayak lagi main dimarah-marahin. Aku nelpon dari tadi. Iya. Oh ada. I can't go so deep into it because I don't know. Pokoknya kayak latihan, udah tahu dari tidur sampai bangun itu videonya masih nyala. Video call. Jadi kayak sleep. Tapi pas bangun, it's like I'm awake. Cewek masih tidur, he just bring his phone everywhere. Tapi nyala. Oh, pernah dimatiin, marah. It's like, when did it turn off? Jadi like, wow. Video call selalu nyala, kapanpun si ceweknya ada. Jadi di gaming house pernah ada Jeffrey Nicole.
Karena terakhir kan dia gitu ya di sini ya, nyala mulu ya. Oh iya? Oh iya, kayaknya memang itu habit yang sekarang deh kayaknya. Oh, I don't know ya. I'm not used to that. Gue juga nggak used to that, sumpah, nggak sih. Jadi kayak, I'm gonna take a shower. Nggak dimatiin dulu, I'll call you back. It's like, I'm gonna leave it here, and then when I'm done, I'll come back. Like, wow. Tapi dalam konteks latihan. Nggak, latihan memang harus di luar, memang kita kasih tahu. Tapi kadang-kadang ceweknya kayak, oh kok lama banget latihannya. Oh you wow. didn't let me know. Wah pusing banget ya. You know, pusing. Yeah. Ada ini nggak, ada kayak espionage gitu nggak? Kayak ternyata si ceweknya itu adalah dari e-sport lain. Oh, if that happen. Kan? Itu seru ya. No, I'll do that now. Good idea. No, I'm just kidding. Itu video. Yeah. Bohong, kamu lagi main. Mana video gameplay? Video gameplay, dipelajarin. Ih, seru kali ya. Itu seru. Ternyata good idea. Espionage tuh, dia spy ternyata dimasukin ke gaming house. Okay. Your objective is to date this one player and find out. Wah gila. Oke, next kalau buat tim Liquid apa nih? Tahun ini mau ngapain aja? Tahun ini kita bakal ada MPL, kita ada banyak activity juga bersama Samsung supaya kita bisa ada banyak watch party. Watch party itu? Ya watch party yang kayak kita ada turnamen terus kita ajakin orang nonton bareng gitu. I see. Jadi kayak banyak kota seluruh Indonesia kita mau ada watch party, ajak-ajak orang nonton bareng. Okay. Basically grow the fan base, so we can be as big as Raditya Dika. Waduh. Waduh. Ada watch party sama Samsung juga berarti nanti ya. Ada banyak activity juga. Keren banget tadi ini kita juga udah pakai yang sama. Samsung Galaxy S26 seriesnya yang Ultra. Kalau yang ini tadi kita juga udah rekap ya, kalau misalnya pada pengen tahu, ini ada privacy display-nya, bisa di aplikasinya dibikin privacy display, bisa notifikasinya juga, dan ini yang pertama kalinya di alam semesta. Iya. Iya, exactly. Iya kan, pertama bener. kali alam semesta ini. Alien lain nggak ada nih yang punya di planet Galaxy mereka. memang salah satu phone yang innovate terus. Yang pertama Fold juga mereka yang mulai. Bener, Galaxy Buds 4 Pro ini juga mantep banget. Gue juga sempat nyobain juga. Terus tadi prosesornya apa tadi? Snapdragon apa tuh? 8 Elite Gen 5. Gen kelima. Ya. Itu juga bikin main game juga jadi nggak lag lancar. sama sekali. They have the vapor chamber, jadi kalau main game nggak panas. Jadi itu juga ngaruh ke battery, bisa lebih lama. Bener, karena kan charge-nya juga cepat, super fast charging. 30 menit. 30 menit 75%. Ada kuisnya juga di X, kalau misalnya pada mau ikutan bisa cek. Kalau misalnya mau beli, bisa beli sekarang ya Samsung Galaxy S26 series. Bisa cek di websitenya di samsung.com/id atau di Samsung Experience Store terdekat di manapun kalian berada. Thank you, terima kasih udah mampir ke sini. Thank you buat semuanya. Thank you for your content. Mudah-mudahan rame di tahun ini juga ya. Siap. Thank you. Thank you.